Hari ini saya di Pengadilan Negeri Solo 28 Maret 2023, sidang pengadilan Gus Nur ya. Dan saya bersama Bang Lubis, salah satu lawyer dari Gus Nur. Bang, ini kan pledoi ya? Pledoi. Kemarin rame di sosial media, beliau Gus Nur isunya vonis 10 tahun ya? Tuntutan. Tuntutan 10 tahun. Peluangnya sih ketika finalnya itu bisa berubah secara drastis gak? Atau bisa bebas gitu? Saya bicara normatif ya, sesuai KUHP ya, bahwa hakim mempunyai kebebasan, tidak di bawah unsur-unsur sistematik yang jaksa punyai. Jaksa punya undang-undang sendiri, artinya norma hukum sendiri, hakim punya norma hukum sendiri. Ya. Hakim dalam hal ini bisa bahkan lebih memberatkan daripada tuntutan, bisa sama dengan, bisa di bawahnya, bahkan bisa bebas. Oke. Itu hak hakim, normatif nih yang saya sampaikan. Gitu ya? Ya. Jadi belum bisa meraba jadinya? Nggak bisa meraba. Tapi kalau dipertanya kepada kami berarti artinya subjektif. Gus Nur justru tidak patut untuk dituntut untuk duduk di sini. Alasan hukumnya adalah individu sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak sesuai pasal 28 UUD 45. Oke. Undang-Undang 90 tahun 98 nomor 9 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, baik tulisan maupun lisan. Termasuk di digital sosial media. Ya. Nanti kita lari ke situ. Hak asasi manusia 39 tahun 99. Termasuk juga tentang pejabat yang bersih, bebas dari KKN, Undang-Undang 28 tahun 99. Terus kembali kepada informasi keterbukaan publik, Undang-Undang keterbukaan informasi publik. Itu hak publik untuk mengawasi pejabat publik. Bahkan bisa dituntut, digugat bisa lewat perdata, bisa juga dilaporkan ke Komisi Informasi KIP ya. Terus juga ada lagi yaitu selebihnya adalah good governance, ya kan, ada 9 prinsip di situ yang dilanggar oleh publik. Bisa digugat. Gugatnya apa? Selain dengan KIP, bisa dengan on-rehmatic overhead dat. Oke. Penguasa yang melakukan perbuatan melawan hukum bisa. Sebetulnya ada yang nggak boleh terbuka, yaitu tentang pertahanan negara, karena itu menyangkut biaya anggaran negara, senjatanya semua, karena itu mengandung. Tapi itu tetap bisa diminta lewat pengadilan bahwa ini tidak akan menyentuh tentang rahasia negara, ini masalah korupsi umpamanya, ya kan, tidak menyangkut ke situ. Dengan PP Jokowi yang buat nih, PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat, melibatkan masyarakat luas. Iya, semua ada, cuma yang nggak ada peran serta masyarakat adalah di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain perdata ada, mungkin ditanyakan nanti, di KUHP memang ada. Setiap orang yang mengetahui kejahatan sedang terjadi, baru saja akan terjadi, dia harus melaporkan. Jadi nggak ada masalah. Mereka ini pejabat publik, seperti Rocky Gerung menyatakan bahwa pejabat publik itu harus 100% benar. Karena kan jadi model. Iya, karena ada tanggung jawab moral tanggung jawab moral kepada masyarakat, dia harus benar terus. Dan yang dikritisi ini bukan pribadi dia. Ketika seorang jenderal di warung kopi, itu adalah yang dikritisi adalah jenderalnya, walaupun dia ada di warung kopi, karena jenderal itu tidak boleh sembarangan duduk di atas meja warung kopi, walaupun di waktu itu pakaian sipil. Iya. Jadi seperti itu. Berarti sifat personalnya dia ya. Jadi kalau kita tanyakan secara unsur hukum, tidak patut dipersidangkan. Justru Pak Jokowi itu harus memperlihatkan ijazahnya, karena publik mencurigai. Tinggal lihat aja, selesai. Atau Mendikdasnya turun, atau Dikti. Ya kan, ini aman kok. Ini nggak ada yang mau turun. Ada juga dari rektor, hanya begini aja. Ada data apa itu?
Harusnya konferensi pers, periksa, semua datang ya. Wartawan 100 yang nengok 5 lah mewakili, ya kan? Ini keputusan dikti. Seperti itu. Jadi ini ada keganjil. Seperti Rocky bilang, ketika ada dua orang yang di penjara gara-gara memperjuangkan atau melaksanakan hukum publik ini, ada suatu kejahatan, dia bilang. Ya kenapa? Itu betul, logika hukumnya betul. Karena apa? Jadi begini. Padahal dia punya, ibu misalkan menteri, ibu punya, cuma ibu nggak mau ngasih lihat. Kan berarti ibu punya sesuatu keinginan, biar ricuh, biar gaduh, biar lo sampai batas lewat, baru gua lapor. Kan ibu punya niat jahat, apalagi betul-betul tidak ada. Ini yang ada aja itu mengandung unsur kejahatan. Jadi kalau Rocky bilang seperti itu betul. Berarti kebutuhan memanggil rektor untuk itu penting. Iya. Harusnya mereka punya inisiatif dalam rangka membela tuduhan publik ini. Ini kan sudah publik. Sebagai publik. saksi ahli kan? Ahli boleh. Iya. Publik punya hak untuk tahu. Publik punya hak tahu, apalagi dia untuk membela diri, membersihkan namanya, ya kan? Jangan sampai nih saya dituduh seperti ini. Ini nggak perlu diajarin, nggak perlu bebek diajarin berenang. Oke. Kalau emang ada. Apa susahnya? Apa susahnya? Makanya ada unsur niat jahat, betul. Walaupun ternyata Jokowi punya ijazah. Minimal bikin gaduh. Punya atau enggak? Kalau menurut saya sesuai persidangan, sesuai yang berkembang dalam berita-berita publik, Jokowi nggak punya ijazah S1 paling nggak. Paling tidak yang S1 ini tidak punya. Nggak punya. Dia punya. Ada S2, SMA, SMP, SD? Saya rasa dia mungkin punya, cuma nggak jelas. Jadi bukan satu kelas 3, mungkin cuma kelas 3 doang. Dia cari yang bagus, favorit. Ternyata malah jadi blunder kan. Teman-temannya mengakui, tapi nggak pernah lihat ijazah 22 orang saksi. Sampai saat ini nih, belum bisa melampirkan. Udah harus membebaskan nih Pak. Iya, karena tidak ada. Hakim jangan bekerja, dibuka dulu, baru belajar di berkas. Sebetulnya dia nggak boleh, apalagi tahu ada orang yang sedang dalam penjara. Harusnya berkas masuk kan nggak langsung sidang, dia pelajari ketika ketemu keganjilan. Salah satunya, pengadilan ini tidak berwenang mengadili. Harusnya menurut KUHAP, daerah Jawa Timur, tempat locus delicti. Oke. Tempus locus delicti. Jawa Timur. Jawa Timur. Kenapa dari Jawa Timur? Bambang Kita nggak tahu. Walaupun ada saksi pelapor dari sini, oke. Oke Pak. Tapi harus menurut pasal 84, 85 KUHAP harus memiliki izin rekomendasi dari Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Timur di daerah locus delicti. Ini undang-undang yang saya sampaikan. Emang locus delicti di mana? Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Kalau nggak salah, kalau nggak Surabaya atau Malang atau gimana nggak jelas. Itu siapa yang ada di situ? Tapi pasti Jawa Timur, karena kan dia video itu diundang ke Jawa Timur. Siapa? Diundangnya Bapak Menteri itu kan ke lokasi studio yang di Jawa Timur. Oh. Nah, jadi di mana Jawa Timurnya, entah Surabaya, entah Malang, pastinya Jawa Timur. Jadi itu kan nggak ini hukum. Yang penting Jawa Timur di wilayah kota tersebut itulah diadili, kompetensinya pengadilan di situ. Jadi bukan di sini ya? Bukan di sini. Boleh di sini tadi ada pertimbangannya, ada permohonannya, ada izin. Bagaimana permohonannya misalkan ini bisa membuat gaduh massa atau saksi lebih banyak di kota ini, ya kan? Nah sementara ada benturannya lagi. Persidangan pengadilan itu harus sederhana, cepat, biaya murah. Kalau orang terbang sana ke sini saksi dari Jakarta, nah, itu kan buang anggaran, bukan murah, bukan sederhana, nggak cepat. Jadi banyak pentok-pentok sini, pentok sana. Jadi begini Pak, ada pikiran saya sedikit. Biasanya orang kan Bapak dari ini mohon izin ya bisa memberikan